Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan standar baik dan buruk berdasarkan ajaran akhlak, moral, dan etika. Presentasi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akhlak dan tasawuf yang diampu oleh Bapak Aizul. Kelompok 4 beranggotakan 5 orang, yaitu ada Dwi Dina Cahyaan Nikmah, ada Anida Nadifah, ada Mega Intaningrum, ada saya Naufal Kensi Atorik, ada Alfidia Sonja Vanessa. Kemudian yang pertama yaitu pengertian baik dan buruk. Ada beberapa pengertian baik dan buruk menurut para ahli. Antara lain yaitu yang pertama, ada pendapat dari Ali bin Abi Thalib yang menyatakan bahwa kebaikan adalah menjauhkan diri dari larangan, mencari sesuatu yang halal, dan memberikan kelonggaran kepada keluarga. Kemudian pendapat ahli yang kedua yaitu dari Ibnu Maskawai yang menyatakan kebaikan adalah yang dihasilkan oleh manusia melalui kehendaknya yang tinggi, sedangkan keburukan adalah sesuatu yang diperlambat demi mencapai kebaikan. Pendapat ahli yang ketiga yaitu ada Muhammad Abduh yang menyatakan kebaikan adalah yang lebih kekal faedahnya, sekalipun menimbulkan rasa sakit dalam melakukannya. Dari beberapa pendapat ahli tadi dan juga mengambil dari beberapa referensi tambahan, pengertian baik dan buruk yaitu pengertian baik dari segi bahasa, baik adalah terjemahan dari kata bahasa Arab yaitu khair dan dalam bahasa Inggris good. Sedangkan secara istilah, baik adalah nilai yang merujuk kepada kebahagiaan, kepuasan, kenikmatan, berharga, dan bermanfaat bagi hidup manusia. Sedangkan buruk dari segi bahasa merupakan arti dari kata syarr dalam bahasa Arab, perbuatan manusia yang dibenci semua orang. Sedangkan secara istilah adalah perbuatan, tindakan, sikap, dan perilaku yang dibenci oleh semua orang, ditolak oleh akal sehat dan nurani, serta dinyatakan cacat oleh pikiran jernih dan bening. Standar baik dan buruk berdasarkan akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluk yang berarti perang atau tabiat. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akhlak diartikan sebagai budi pekerti atau kelakuan. Definisi akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan tanpa dipikirkan dan direnungkan lagi. Standar baik dan buruk akhlak bersifat universal dan abadi karena bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kemudian standar baik dan buruk berdasarkan moral. Moral berasal dari bahasa Latin mores yang berarti adat kebiasaan. Dalam KBBI, moral adalah penentuan baik dan buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Dalam hal ini, penilaian baik dan buruk menurut moral adalah berdasarkan perbuatan manusia selagi sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Maka itu dapat dikatakan baik. Namun apabila bertentangan dengan norma masyarakat, itu dikatakan perbuatan buruk. Kemudian standar baik dan buruk berdasarkan etika. Etika berarti kriteria baik dan buruk berdasarkan akal dan pikiran. Berbeda dengan akhlak yang bersumber dari agama, etika bersumber dari akal yang menilai tindakan tersebut pantas atau tidak. Jika perbuatan itu pantas menurut akal pikiran, maka dikatakan bahwa itu baik. Sebaliknya, jika dinilai tidak pantas menurut akal, maka perbuatan tersebut dikatakan buruk, seperti etika berbicara yang mengatur tingkah laku yang baik dan buruk saat berbicara.
Kemudian konsep baik dan buruk berbagai aliran. Berbagai aliran tersebut adalah ada aliran naturalisme yang menyatakan ukuran baik dan buruk adalah apakah sesuatu itu sesuai dengan fitrah atau naluri manusia atau tidak, baik fitrah lahir maupun batin. Apabila sesuai fitrah itu dikatakan baik, sedangkan apabila tidak sesuai dipandang buruk. Kemudian ada aliran hedonisme. Perbuatan yang baik adalah perbuatan yang banyak mendatangkan kelezatan, kenikmatan, dan kepuasan nafsu biologis. Dikatakan tidak semua perbuatan mengandung kelezatan, tetapi ada juga yang mendatangkan kepedihan. Kemudian aliran intuisi. Paham ini berpendapat bahwa pada setiap manusia mempunyai kekuatan insting batin yang dapat membedakan baik dan buruk dengan sekilas pandang. Selanjutnya ada aliran utilitarianis. Secara harfiah, utilis berarti berguna. Paham ini berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna. Jika ukuran ini berlaku bagi perorangan disebut individual, dan jika berlaku bagi masyarakat dan negara disebut sosial. Kemudian aliran vitalis. Paham ini menyatakan bahwa yang baik ialah yang mencerminkan kekuatan dalam hidup manusia, kekuatan dan kekuasaan yang menaklukkan orang lain. Hematnya adalah siapa yang kuat, berkuasa, dan menang, itulah yang dianggap baik. Lalu ada aliran religius. Menurut paham ini, yang dianggap baik adalah perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sedangkan perbuatan buruk adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.